Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Pertama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Jihadul Akbar Bapak Ustadz Taih, Bapak Haji Nala beserta keluarga besar dan seluruh jamaah Musholah Jihadul Akbar yang saya hormati. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Taklim Majelis Zikir Nurul Huda Bapak Ustadz Saman beserta segenap jajaran pengurus, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Komarudin Halim, Ustadz Marsan, Ustadz Nasri, Ustadz Husain, Ustadz Sanun, orang tua kami Bapak Haji Aribowo, Bapak Haji Maman, segenap jamaah Musholah Majelis Zikir Nurul Huda dan Musholah Jihadul Akbar. Juga tak lupa Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Ranjeng Bapak RW Joni beserta segenap jajaran RT RW yang hadir pada malam hari ini. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim malam Selasa yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah dan harus selalu kita dalam renungan dan selalu harus dalam tafakur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat sehat walafiat. Yang kedua, nikmat panjang umur. Ketiga, nikmat iman Islam. Yang keenam dan ketujuhnya nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita bisa hadir ke Musholah Jihadul Akbar. Pertama, dalam rangka menjalankan aktivitas rutin kita setiap malam Selasa, yaitu melaksanakan zikir wa ta'lim. Sekaligus pada malam hari ini Musholah Jihadul Akbar menyelenggarakan peringatan Maulid hari dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan zikir dan juga pembacaan sholawat Nabi yang tadi kita sudah laksanakan menjadi satu wasilah Allah semakin menguatkan iman Islam kita, dan juga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau diandaikan, seandai kata kita hidup di zaman Rasulullah, seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, kira-kira perkiraan kita ikut Rasulullah apa ikut Abu Jahal, kira-kira tuh. Seandainya nih, kita kan belum tahu nih. Sedangkan kita hidup dari zaman Nabi ini, zamannya jauh 1400 tahun lebih, tempatnya juga jauh, hampir 9000 km dari sini ke Mekah Madinah. Nah, kita ini patut bersyukur kenapa Allah memberikan taufik hidayah iman Islam kepada kita. Tempatnya sangat jauh, jarak waktunya juga sangat panjang. 1400 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah menyebarkan Islam. Nah, kita yang sudah hidup di zaman tahun 1442 Hijriah ini masih kebagian iman Islam. Nggak ketemu Nabi, nggak pernah ngaji bersama Nabi, tapi kita alhamdulillah diberikan iman Islam. Ada saudara Nabi, hidupnya bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi, bahkan besanan dengan Rasulullah, nggak kebagian iman. Siapa tuh? Abu Jahal, Abu Lahab. Rumahnya nempel sama Nabi. 2 anak
dikawinkan dengan anaknya Nabi, jadi besan. Tapi ketika diajak iman kepada Allah, enggak mau iman. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, sampai di Quran dibuatkan satu surat, tabat yada abilahab biwatab. Itu. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur, zaman kita sangat jauh, jaraknya juga sangat jauh sampai kita menerima iman Islam, dan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberikan iman kepada siapa saja. Walaupun zamannya jauh, jaraknya jauh, tetap kita iman. Dan kita jangan beranggapan bahwa orang tua Nabi, kalau kita sering nonton YouTube tuh kan ada di YouTube. Orang tua Nabi, kakek nenek Nabi katanya sekarang ada di neraka, katanya tuh kata orang itu. Itu ada itu pemahaman begitu. Padahal di Quran disebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yujlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Zaman kakek Nabi, zaman paman Nabi, ibunda dan ayahanda Rasulullah itu bukannya ikut kepada Nabi, karena Nabi saat itu belum lahir. Siapa yang beliau ikuti? Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Beliau ikut kepada milahnya Nabi Ibrahim. Kalau kita beranggapan nanti umatnya Nabi Muhammad aja yang masuk surga, bagaimana umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad? Umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya yang iman kepada Allah, masa mereka nggak dimasukkan ke surga oleh Allah? Umat Nabi memang lebih diutamakan, umat Rasulullah lebih diutamakan. Tapi jangan beranggapan kalau setelah Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad orang itu masuk neraka semua, nggak bisa begitu. Karena seluruh Nabi dan Rasul Allah utus, Allah turunkan ke dunia hanya untuk melatih orang bahwa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu sekarang ada pemahaman kayak gitu tuh. Pemahaman orang-orang sebelah bahwa orang tua Nabi, bahwa kakek nenek Nabi katanya adanya di neraka. Padahal mereka dinan qiyamam millata Ibrahim. Mereka itu ikut kepada milahnya Nabi Ibrahim, agama yang ditegakkan atas ajaran Nabi Ibrahim. Dan kita harus yakin itu. Jangan menganggap anak kakek Rasulullah di neraka, nanti enggak iman masuk neraka. Iya, karena Rasulullah Nabi Muhammad itu belum lahir saat itu. Nah, kita ikut kepada zaman Nabi yang terakhir ya, kita ikut kepada Rasulullah. Rasulullah enggak temu, kita ketemu ada pewarisnya yaitu para ulama. Tinggal kita ikutin. Ya kalau maulid kayak gini atau kita ngirim hadiah seperti tadi itu, kan banyak orang yang kita dimusyrik-musyrikan. Ngirim hadiah kayak tadi, ngirim hadiah, baca maulid, itu katanya bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Iya, zaman Nabi mah nggak bakalan ada maulid, nabinya masih ada. Nabinya masih ada. Kita bagaimana supaya bisa mencintai Rasulullah? Bikin maulid supaya kita bisa ada rasa tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Ya zaman Nabi mah ya nabinya masih ada, nggak usah dimaulidin. Rasulullah masih ada. Sekarang Rasulullahnya udah nggak ada. Kita supaya kenal dengan Rasul seperti apa? Bikinlah peringatan maulid. Makanya peringatan maulid yang kita buat itu mesti fokus. Jangan kalau saat maulid itu bicaranya kemana-mana. Bicara politik, bicara bid'ah, bicara gibah. Ada orang kalau lagi maulid ngegibah ustadz lain, kiai ini ngegibah ustadz ini, kan maulid itu. Acara yang begitu mulia malah dia ngegibah-gibah orang, jadinya nggak dapat fadilah, nggak dapat hikmah peringatan maulid. Mudah-mudahan nih dengan dilaksanakan peringatan maulid di musola Jihadul Akbar ini, ya
menambah kekuatan lahir batin kita untuk selalu bisa mencintai Allah dan Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan takut dah maulid aja, walaupun orang bilang bid'ah nggak apa-apa. Tahlil nggak boleh, kita kan pernah nih kalau malam Sabtu saya sampaikan kalimatut tauhid la ilaha illallah, itu kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dia punya status itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, statusnya adalah penghilang kekafiran. Orang yang kafir 80 tahun, orang yang kafir 90 tahun, pas dia mau wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kekafirannya hilang, dia jadi mukmin dan muslim. Kenapa orang tahlil dikafir-kafirin? Kan terbalik. Dengan kalimat yang sama, dengan status kalimat itu penghilang kekafiran, tapi dengan dengan pemahaman yang lain, orang tahlil dikafir-kafirin, kan nggak masuk akal sebenarnya, nggak masuk logika. Rasulullah udah bilang man akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah, itu aja. Siapa orang yang akhir kalimatnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan beragama itu merasa paling benar, karena kalau orang yang merasa paling benar adalah punya sifat sombong. La yadkhulunal jannah man kana bi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Allah nggak akan memasukkan ke sorga di mana ada orang di dalam hatinya sifat sombong walaupun seberat biji zarrah. Jangan. Ini di Green Hill pernah saya sampaikan dulu. Emang tempatnya, maksudnya tempatnya kalau yang begitu-gitu kita sampaikan tuh. Disampaikan. Ada orang yang merasa bahwa sorga itu punya kelompok dia aja. Yang lain neraka, surga punya kita semua. Wah, nggak bisa begitu. Allah tuh maha ghafur, Allah tuh maha rahman, Allah maha rahim. Orang yang berbuat maksiat saja kita nggak boleh langsung memvonis dia ahli neraka, belum tentu. Siapa tahu di akhir hayatnya dia taubat. Ya, dengan taubatnya itu diterima oleh Allah. Kan pernah dengar cerita seorang manusia yang membunuh 99 orang. Dia datang ke seorang ulama, kata ulama, datang kamu ke sana ke seorang pendeta rahib. Kamu tanya sama si pendeta, apa jawaban pendeta? Kamu jelaskan terus terang apa yang terjadi. Datang dia ke pendeta, Tuan pendeta, saya pernah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan saya untuk bertaubat? Kata si pendeta, waduh nggak ada. Kalau udah bunuh 99 orang, kamu yakin masuk neraka. Marah dia, dimatiin lagi, dibunuh, ditebas lagi batang lehernya. Jadi lengkap 100 orang. Dari 99 lengkap jadi 100 orang. Dia cari lagi kemana mesti saya bertaubat. Datang lagi ke seorang ulama, dinasihatin oleh ulama, kalau begitu kamu pindah tempat, kamu harus hijrah, jangan tinggal di kampung tempat tinggal kamu, karena kalau kamu masih tinggal di situ, kamu terus akan berbuat maksiat. Akhirnya jalan dia, kamu datanglah ke satu tempat, di sana banyak orang solehnya, kamu bergaul di sana, hidup di sana, dan kamu ikuti apa yang sudah nanti akan diajarkan oleh orang-orang soleh itu. Berangkat nih orang yang tadi ngebunuh 100 orang, berangkat sampai di padang pasir, kehabisan air, kehabisan bahan makanan, sampai dia pingsan, sampai menjelang ajalah tiba. Sampai ajalah tiba tuh, pas dia meninggal, dah datang nih malaikat rahmat dan malaikat ajab. Kata malaikat ajab, ini bagian saya, karena dia nggak pernah berbuat ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, yang dikerjain hanya maksiat terus. Ini bagian saya, kata malaikat ajab, malaikat siksa. Akhirnya kata malaikat rahmat, jangan begitu, ini orang sudah punya niat mau bertaubat, dia mau hijrah pindah kampung, ntar dulu, jangan dihitung dulu. Akhirnya apa? Turun malaikat Jibril jadi hakim, jadi penengah.
Apa kata malaikat Jibril kepada dua malaikat ajab, malaikat rahmat tadi? Sekarang begini, kamu timbang, kamu ukur dekatan mana dia antara rumah tempat dia sering maksiat dengan tempat yang dia tuju untuk bertobat. Diukur, dalam satu riwayat itu ukurannya sama. Cuman Allah ngasih rahmat, dipanjangin sejengkal mendekati rumah ya, tempat yang dia mau taubat. Itu ukurannya sama katanya, ukuran antara tempat dia, tempat maksiat mau menuju ke tempat taubat itu ukurannya sama. Akhirnya Allah ngasih rahmat dengan apa rahmatnya itu tadi? Ini niat dia mau taubat itu sudah dicatat sama Allah, taubat akhirnya. Diukur lebih sejengkal mendekati tempat taubat. Apa kata malaikat Jibril kepada malaikat ini rahmat? Malaikat rahmat ini bagianmu. Tuh kan katanya, kata malaikat rahmat kepada malaikat ajab, jangan langsung memvonis orang. Jangan langsung memvonis orang. Ini sudah diukur, ternyata bagiannya ini adalah bagian rahmat, dapat ampunan. Artinya apa? Buat kita, jangan sekali-kali menganggap diri kita lebih mulia dari orang yang sekarang ini masih maksiat. Jangan merasa diri kita lebih mulia dulu. Enggak, jangan begitu. Kita mah ibadah udah fokus ke Allah. Mereka yang masih ahli maksiat kita doakan mudah-mudahan cepat taubat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjutkan bahasan kitab halaman ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa yufaqihuna bidin wa yarjubuna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya war rasula wa bil qur'ani imama rabbi jidni ilma warzuqni fahma Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Imamil Ali. Telah bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, lil mahjuli salasu alamatin. Lil mahjuli, adapun bagi orang yang dihinakan, adapun bagi orang yang akan dihinakan oleh Allah, salasu alamatin, ada 3 tandanya. Yang pertama kasratul kizbi, banyak berdusta. Kasratul kizbi, banyak bohongnya. Kalau orang kehidupan sehari-hari bicaranya selalu bohong, itu tanda itu akan dihinakan nanti satu saat oleh Allah. Ngomong nggak ada benernya gitu, bener sebentar, ntar banyak kan bohongnya. Kalau di persentase antara benar dan bohong mungkin lebih tinggi bohongnya. Jadi ngomongnya bohong terus. Dari 100% yang benernya cuma 30%, yang bohongnya 70%. Yang pertama itu orang yang akan dihinakan adalah kasratul kizbi, banyak dustanya. Wa kasratul aimanil fajirah. Wa kasratul aimanil fajirah, banyak sumpah palsu. Apa-apa sumpah. Itu banyak sumpah palsunya. Aimanil fazirah, banyak sumpah palsunya. Jualan sesuatu, belinya 12.000 modal. Itu kalau jualan, kalau orang udah mentok kasih tahu modalnya 12.000, jangan dibilang modalnya aja 20.000 gitu, jangan. Kasih tahu modalnya. Kalau orang maksa mau nawar, kalau kita 12.000 tuh nggak dapat untung, ya udah nggak usah dijual. Motor habis tabrakan pada bengkok, itunya pada melengkung, sasisnya dirapihin, dipres lagi bagus. Itu bilang, kasih tahu aja ini motor bekas
nabrak, sasisnya bengkok, cuman saya press lagi. Berani nggak kira-kira begitu kalau jualan? Ya nggak laku motor kita gimana ya? Nggak laku, motor bekas bengkok nabrak. Ini mah barang imitasi semua ini, body-bodinya gitu. Ya bapak mau bayar berapa aja silakan dah. Saya nawarin 7 juta. Kalau bapak mau silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman saya udah terus terang kayak gitu. Makanya Rasulullah dipercaya jadi orang yang al-amin karena jualannya nggak pernah bohong, jujur. Makanya Rasulullah punya sifat wajib, sidik, tablik, amanah, fatona. Sidik orangnya benar, jujur. Tablik selalu menyampaikan. Amanah nggak pernah hianat kalau dikasih amanah. Sama Siti Khadijah sebelum jadi istrinya, makanya Nabi disebut punya gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Sama Siti Khadijah itu nggak pernah bohong jualan. Patonah, cerdas, orangnya pinter. Nah kita harus punya sifat itu tuh, sidik, tablik, amanah, patonah. Kalau patonah mah terbatas barangkali ya. Ada orang yang yakin bisa jadi patonah, cerdas. Tapi kalau ada orang yang kurang yakin belajarnya, ya hilang-hilangan. Ntar dapet, ntar enggak. Al-aimanil fajroh. Yang ketiga, wa kasratul hawaiji ilan nas. Selalu banyak keinginannya kepada manusia. Hajatnya banyakannya kepada manusia. Sama teman punya hajat, punya keinginan. Sama siapa lagi? Saudara, sama guru sama murid. Hajatnya selalu tergantung kepada ilan nas, kepada manusia. Padahal kita sudah diperintah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu hanya menyembah kepada Allah dan sembahlah dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya, itu jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap banyak kepada manusia. Seperti gini, saya main ke rumah Pak Gunawan. Saya udah acer-acer, ntar pasti kalau di rumah Pak Gunawan saya diseduhin kopi, dibeliin martabak, digorengin nasi gitu. Itu harapan kita tuh. Itu kan terlalu berharap. Sampai di rumahnya Pak Gunawan kopinya habis, martabak ya motornya habis, nggak bisa beli ke depan kan gitu. Jadi kalau kita terlalu berharap kepada manusia, banyak kecewanya. Udah ngarep-ngarep kopi yang keluar air putih gitu kan, kecewa berarti dia kan. Iya. Jadi jangan terlalu berharap. Ya Ali, wahai Imam Ali, wali syaqi. Adapun orang-orang yang celaka itu salah su alamatin, ada 3 tandanya. Apa tanda orang celaka? Kutul haram, makanannya selalu dari barang yang haram. Barang haram tuh bisa dari jenisnya memang haram, bisa dari cara memperolehnya. Barangnya halal, karena memperolehnya dengan yang haram jadi haram. Jadi haram. Kalau kita punya pohon mangga, kalau kita pengen makan mangga, kemudian mangga itu kan halal, jenisnya halal mangga. Cuman karena kita dapat beli, kita tahu itu teman boleh nyolong, jadi haram. Ular gimana ular? Pernah saya cerita ya masalah ular. Ular kan barangnya haram. Kita dapat ular di sawah, di pala sawah. Ular sanca, gede banget, segede paha. Dijual 1,5 juta, kan ular barang haram. Dijual duitnya haram nggak tuh? Ngikut haram. Ikut haram, jangan. Jadi tanda orang yang celaka itu adalah kutul haram, selalu makan barang yang haram. Kalau bisnis boleh bohong, kira-kira haram apa makruh apa bisnis? Jual tanah boleh bohong kita. Kan kalau jujur nggak dapat untung gede. Kalau jujur, kalau kita bohong itu untungnya gede sih emang, cuman boleh bohong, gimana kira-kira? Emang kalau ngikutin cara Nabi susah kita. Cara Nabi, orang suruh jualin tanah 1,5 juta, lu udah cari dah pembeli tanahnya 1,5 juta. Kita nawarin ke orang 2,5 juta.
laku lagi tuh tanah 2 juta sangat dibayar orang kan untung 1 juta kita. Untungnya 1 juta. Kalau saya tawarin 1,5 juta nggak bakal dapat untung gede ini gimana ya, kan bingung juga itu. Iya. Ya jualan apa aja, jual mobil, jual motor. Saudara minta jualin motor 10 juta, kita bilang 13 juta sama pembeli. Kalau ada ijab kabul boleh. Ada ijab kabul maksudnya gini. Mas Muh punya tanah 200 meter. Kata Mas Muh, saya jualin 1,5 juta. Ente mau hargain ke orang yang mau beli, terserah ente dah, itu masih enakan. Kalau harganya terserah saya ya, gitu, yuk nggak apa-apa. Dari Mas Muhnya 1,5 juta. Kita kata Mas Muh, ente mau masarin berapa aja bebas terserah. Ya, itu masih enak, masih enakan begitu. Kadang-kadang kan yang punya tanahnya juga wangkeng juga bahasa kita, sengke juga. Jadi ya itu, kalau jujur nggak dapat untung gede, kalau nggak jujur untungnya gede, cuma dosa. Milih yang mana tuh, begitu. Jadi serba salah itu. Milihnya yang mana? Yang mendingan kita mah jujur aja tapi untungnya gede. Karena kan begitu, jujur tapi untungnya gede. Atau janji-janjian dah. Pembeli ngeluarin umpama 100.000, nanti penjual ngeluarin juga 100.000. Itu mah bersih banget dah kalau begitu. Itu bersih banget tuh, enak. Makannya juga enak, kita nggak ketakutan. Kan kalau bohong mah ketakutan, ntar ketahuan sama yang jual nih. Harga saya jual 2,5 juta, sedangkan penjual mintanya 1,5 juta. Ntar kalau dia amprok apa namanya, diketemuin, gimana? Ntar saya bisa kena ini gak enak. Itu kan kalau orang bohong tuh hawanya takut pasti takut. Ya tinggal diatur dah itu mah, diatur kalau gitu mah, diatur yang baik-baik aja dah, yang baik-baik. Iya, udah gitu, udah dapat untung gede, kita dibagi lagi. Ustaz, saya bisnis dapat untung gede nih, beliin apa kek? Waduh, bagian juga. Bagian. Yang kedua, wajtanibul alim. Wajtanibu selalu menjauhi, wajtanibul alim menjauhi orang alim. Jadi orang yang akan celaka tuh nggak mau dekat sama orang alim, nggak mau dekat sama orang punya ilmu. Kalau dinasehatin panas kupingnya, itu bakal tanda celaka tuh dia. Ada orang kan kalau giliran dengerin ngaji gelisah, itu ada yang begitu. Asal giliran ngaji kupingnya, hatinya udah gelisah duluan. Ya ini lagi nih, nyinggung saya lagi, udah gelisah duluan dia. Ada yang begitu modelnya. Kenapa sebabnya tuh? Itu tadi Allah udah buat dia tanda orang celaka tuh, dia bakalannya celaka nanti di akhir-akhirnya.